Oke, silakan dimulai. Ya, baik, selamat pagi. Kami dari kelompok satu kalkulus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Adipa Veronia, ada Aryosi Wicaksono, Michael Harditya, saya sendiri Muhammad Romaulana, ada Nabil Mafaza, Rizky Ramadan, Valentinus, dan Yuskel Jonathan. Langsung saja kita mulai dari nomor pertama. Baik, nomor 5 adalah integral dx dy dari x, y ditambah y kuadrat. Hal ini tinggal integralkan dulu yang dalam, yaitu dx, lalu masukkan nilai-nilainya. Setelah itu kita integralkan dy, habis itu dapat. Baik, sekarang kita nomor 8. Di sini kita ada integral dari E pangkat X plus Y dy dx dengan batasan batasan eh, batas-batasan len 3 dan len 2. Nih. Nah, yang pertama kita integralkan dulu terhadap Y, yaitu hasilnya tetap sama E pangkat X plus Y, lalu kita masukkan batasannya len 2 dan len 0. Nah, kalau kita masukkan Y-nya itu len 2 dan len 0 nanti seperti yang ini. Lalu berdasarkan peraturan perpangkatan ini tuh sama saja dengan E pangkat X dikali dikali sorry, E pangkat X dikali E pangkat len 2. Yang E pangkat len 2 itu sama dengan 2. Berarti kita di sini punya 2 kali E pangkat X dikurangi E pangkat X. E pangkat X-nya kita bisa keluarkan sehingga kita punya integral seperti ini. Lalu kita integralkan E pangkat X, integralnya adalah E pangkat X. Lalu kita masukkan batasnya len 3 dan 0 seperti ini. Dan len 3 itu sama dengan 3 sehingga hasil akhirnya kita punya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ya, untuk selanjutnya di sini kita memiliki bisa dilihat soalnya, dalam soal ini kita bisa lihat kalau kita harus memakai substitusi. Ya, next dulu. Nah, di sini, pertama kita pisahkan terlebih dahulu untuk mengintegralkan yang dalamnya yaitu dx terlebih dahulu. Lalu di sini x y plus 1 kita ubah menjadi u dan kita turunkan menjadi du sama dengan y dx, lalu dx sama dengan du per y. Nah, maka dari persamaan ini kita bisa ubah semuanya. Next dulu. Di mana di sini kita bisa mencoret hasil Y-nya dan menghasilkan 1 per U kuadrat dikali DU. Next. Lalu kita, setelah mendapatkan kita jadikan, integralnya itu U pangkat min 2 DU. Next dulu. Nah, di sini kita, karena integral dari U pangkat min 2 adalah min 1 per U, lalu kita, hasilnya kita, masukkan nilai integralnya sehingga menghasilkan, min 1 per Y plus 1 min 0. Bukan, min 1 plus 1 berarti. Next dulu. Nah, ini hasilnya berarti 1 min 1 per Y plus 1 dan integralnya diintegralkan lagi untuk dy-nya sehingga kita menghasilkan 1 min len 2 sama dengan 0,30685. Baik, selanjutnya adalah nomor 14, di mana soalnya itu integral 0 sampai 2 y per 1 plus x kuadrat dy yang diintegralkan lagi dengan 0 sampai 1 dx. Nah, pertama kita integralkan persamaan tersebut dengan dy terlebih dahulu agar mempermudah perhitungan. Y-nya kita pisahkan sendiri, jadi 1
per 1 plus X kuadratnya kita pisahkan keluar integral. Lalu kita integralkan seperti biasa, setelah sudah dimasukkan kembali ke yang dipisahkan tadi. Lalu dimasukkan batasnya 0 sampai 2 yang menghasilkan 2 per 1 plus X kuadrat. Nah, agar mempermudah perhitungan lagi, saat melakukan pengintegralan dx, angka 2 kita keluarkan. Nah, lalu 1 per 1 plus X kuadrat itu memiliki sifat yang hasilnya setelah diintegralkan itu adalah arcus tangan dari X. Itu bisa dibuktikan tapi lumayan panjang juga prosesnya. Nah, setelah itu kita masukkan kembali angka 2-nya ke arcus tangan X-nya. Lalu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya yaitu 0 sampai 1 yang menghasilkan hasil akhirnya itu adalah pi per 2. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini kita dikasih bidang 3 dimensi yang dibatasin sama X2 sama Y-nya di 3. Dari 0 sampai 3, 0 sampai 2. Nah, terus fungsinya itu dalam fungsi Z. Ada di tulisannya di sini. Z sama dengan 25 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, kita bisa langsung integralin aja buat cari volumenya ini. Caranya adalah langsung masukin aja Z-nya, terus kita integralin X sama Y-nya. Kalau misalnya X berarti pakai batasan tadi 0 sampai 2, kalau Y berarti 0 sampai 3. Masukin, terus kita integralin dulu. Dari sini kan X dulu yang dipilih, berarti kita integralin X-nya dulu. Masukin nilainya, dapat sekian, terus habis itu yang Y-nya juga diintegralin, masukin nilainya, terus nanti kita dapat volumenya itu 74. Baik, sekarang penjelasan dari nomor 34. Sebelumnya di nomor 34 ini digunakan metode yang ada di nomor 33. Jadi untuk penyelesaian soal di nomor 34 diperlukan metode yang ada di nomor 33. Jadi persamaan yang ada di soal 34 diubah ke bentuk yang ada di nomor 33. Lalu dengan kita menyelesaikan menyederhanakan integral dari masing-masing untuk dx dan juga dy dengan menganggap x kuadrat sama dengan u dan dx sama dengan du per 2x untuk integral bagian dx. Kita selesaikan, terus setelah disederhanakan dimasukkan nilai untuk dx dengan batasan 0 sampai akar dan 2 dan untuk bagian dy dengan batasan 0 sampai 1. Setelah itu didapatkan hasil akhir yang mendekati nilai 0,1733. Nah, oke, di sini saya Valentinus akan menjelaskan nomor 37. Jadi nomor 37 ini kita ada soal integral dengan batas min 2 sampai 2, terus integral dengan batas min 1 sampai 1, mutlak x kuadrat y pangkat 3 dy dx. Nah, ini konsepnya kita pakai mirip-mirip sama yang nomor 33 yang tadi dijelasin sama Rizky Ramadan. Ini kita pakai kalau misalkan ada pola integral a, b, terus integral cd dengan fungsi x dan y, dy dx, ini bakalan jadi yang ini. Bisa anotet kan? Yang ini nih. Kelihatan ya? Nah, yang di sini. Nah, ketika ada pola begini, kita bakal ubah jadi ini nih. Ini hasilnya bakalan yang ini. Kita pisahin integral min 2 sampai 2-nya itu fungsi x kuadrat dx, dan integral min 1 sampai 1-nya itu fungsi y. Nah, fungsi y-nya ini kenapa y pangkat 3-nya ini kenapa ada mutlak?
Karena dari awalnya kan ini mutlak ya semuanya nih. X kuadrat Y pangkat 3. Nah, X kuadrat ini yang di sini nih, yang di sini, itu dia nggak pakai mutlak lagi karena kalau kita masukin negatif sama positif itu hasilnya tetap positif. Jadi kita nggak perlu pakai mutlak di fungsi X-nya ini. Terus kalau fungsi Y pangkat 3-nya ini, yang ini nih, kita perlu pakai mutlak karena kalau misalkan pangkat 3 kita masukin negatif itu bisa negatif juga gitu. Sedangkan dari awalnya kan ini dia pengennya mutlak positif artinya. Berarti Y pangkat 3 di sini. Ini kita perlu pakai mutlak. Nah, udah ada begini, udah kita pisahin fungsi X dan Y-nya. Kita pakai konsep yang ini nih. Jadi misalkan ada ini. Ada ini misalkan. Nah, kalau ada integral min A sampai A dengan fungsi X dx, yang nggak harus fungsi X sih, maksudnya bisa X, bisa Y, terserah. Kalau misalkan ada fungsi begini, kalau fx-nya fungsi genap, maka dia bakal jadi begini. Nah, kita tahu fungsi fx ini fungsi genap dari mana? Kita coba, misalkan di sini x kuadrat. Kita masukin negatif sama positif, hasilnya sama nggak? Kalau misalkan x kuadrat ini kita masukin negatif, itu hasilnya tetap positif karena x kuadrat. Terus kalau misalkan kita masukin positif, hasilnya tetap positif juga. Artinya integral min 2 sampai 2x kuadrat dx ini itu fungsi genap. Nah, berarti kita bisa jadiin ini nih. Ya, ini jadi fungsi genap 2 integral 0 sampai 2 x kuadrat dx. Nah, oke, gua hapus dulu ya. Nah, untuk yang ini bakalan jadi ini juga nih, fungsi genap juga. Kenapa fungsi genap? Karena kalau misalkan Y pangkat 3 mutlak, kita masukin negatif sama positif, hasilnya tuh bakal sama. Jadi kita boleh pakai fungsi genap gitu. Jadi hasilnya dua-duanya bakalan pakai yang rumus ini. Udah gitu, tinggal kita integralin. Kalau ini diintegralin bakal jadi X pangkat 3 per 3, terus dengan batas 0 sampai 2. Terus kalau yang ini, itu bakalan jadi Y pangkat 4 per 4 dengan batas 1 sampai 0, terus kita masukin, hasilnya bakalan 8 per 3. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, nomor 39. Jadi ada integral dari negatif 1 ke 1 X kuadrat Y pangkat 3, lalu dy dx. Lalu yang pertama kita bisa pisahkan dari Y pangkat 3-nya, mutlak Y pangkat 3, itu bisa dipisahkan, lalu sama seperti sebelumnya punya Valentinus, karena ini adalah mutlak Y pangkat 3, bisa diubah jadi 2 di integral dari 0 ke 1 Y pangkat 3 di Y. Lalu karena floor function dari X kuadrat itu adalah fungsi genap, maka kita bisa ubah juga jadi 2 kali 0 ke integral 0 ke 2 X kuadrat dx. Nah, lalu diintegralin seperti biasa. Yang pertama itu Y pangkat 3 bisa dijadikan Y seperempat Y pangkat 4, lalu dimasukkan batas bawah sama batas atasnya jadi 1/4 kali 2. Ini yang di bagian kanan. Lalu yang 2 kali integral dari 0 sampai 2x kuadrat dx-nya kita masukkan aja. Kita bisa bagi jadi 4 bagian, yaitu dari batas 0 ke 1, 1 ke akar 2, lalu akar 2 ke akar 3, dan akar 3 ke akar ke 2. Nah, itu kita masukkan fungsinya itu dari, karena ini floor function, jadi yang kita masukkan adalah batas bawahnya dari 0, misalnya 0 di kuadratin jadi 0, 1 dikuadratin jadi 1, dan seterusnya. Lalu setelah mendapat itu baru kita integralin jadi
0 dikali X, plus 1 dikali X, plus 2 dikali X, plus 3 kali X, dan seterusnya. Nah, kita dapat persamaan di bawah, lalu langsung dimasukin dari batas bawahnya ke atas. Nah, ketemu 2 dikali kurung 0 plus 1 kali akar 2 min 1 plus 2 akar 3 dikurangi 2 plus 3 dikali 2 min akar 3 kali setengah. Ini bisa dicoret 2 sama setengahnya, lalu dapat persamaan ini. Lalu dapat hasil ini. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.